Hello. Hey, hey, hey. Hello. Hai, bubur ayam. Ada Natina 28. Halo. Waalaikumsalam Yertianto. Ada Dwi juga. Hai. Salam sehat untuk semuanya ya. Gimana? Abis buka puasa, abis makan apa nih? Puasa lancar, alhamdulillah. Tina gimana puasanya? Baik Ibu Dwi, terima kasih. Apa namanya? Kabar baik, alhamdulillah. Hai Lisa, tuh produser saya udah masuk tuh. Wih. Ya, jadi kita ada di Bincang Bintang Ramadan. Sekarang barengan Reza Bima. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol sama Kikan. Kita tunggu nanti Kikannya belum datang kayaknya nih. Hai Reno. Apa kabar semua listeners? Sehat-sehat kah? Gimana, sudah bosen belum tinggal di rumah? Ya mau gimana lagi ya? Namanya juga biar sehat gitu ya. Jadi harus stay di rumah. Hai Ipat. Hai Kak Iwan Sastro. Hai Kang Yahya. Kita akan ngobrol-ngobrol listeners bersama Kikan di Bincang Bintang Ramadan kali ini. Eh, Ngobrolin apa? Nanti kita tunggu aja ya. Agus Triono, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ipat, bener nih kangen. Bohong kamu. Perut begah kata Rosi. Habis minum es, terus makan nasi, pasti begah tuh ya. Bagaimana puasanya ya listeners? Apakah lancar-lancar aja? Udah batal belum? Dwi Yanti, baik Mas Reza, bosan di rumah, kangen sama Indokusiknya iRadio. Iya, saya aja juga kangen siaran di kantor. Tapi apa daya? Memang harus di rumah dulu. Hai hai hai. Bubur ayam, enjoy aja, numpang lewat. Jangan numpang lewat dong, stay dong di sini dong. Selamat datang listeners. Coba ya kita. Oke. Kan sudah tersambung. Connecting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kikan, perkenalkan saya Reza Bima dari Radio Jakarta. Panggilannya Reza, Bima. Reza boleh. Halo. Terima kasih udah meluangkan waktu loh Mbak untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama. Senang bisa ada di sini. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat ya listeners ya, ternyata Mbak Kikan ini awet muda sekali ya. Kalau 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 di kalau dihitung-hitung, Mbak Kikan ini bedanya 10 tahun ya mas saya. Tapi kalau dilihat dari layar handphone, itu kayak cuma 3 tahun atau 2,5 tahun gitu. Ini filternya ada 2 layer. Mbak Kikan, seperti yang kita alami bersama ya, pandemi ini, terus PSBB kita harus di rumah. Mbak Kikan pernah bosen gak sih di rumah? Aku rasa kalau bosen itu sesuatu yang manusiawi ya. Kita pasti semua bosen gitu. Kita terbiasa beraktivitas, mobile, kemana-mana. Orang nongkrong, apa kerja, segala macam. Terus tiba-tiba kita benar-benar nggak bisa kemana-mana, hanya boleh di rumah gitu ya. Bosen pasti bosen. Cuman kalau kita ingat lagi kenapa kita harus melakukan itu, kayaknya kemudian bosen itu nggak ada apa-apanya gitu ya dibanding dengan resikonya gitu. Jadi ya kita nikmati saja. Nah, kalau misalnya rasa bosen itu lagi ada gitu kan, Mbak sama keluarga melakukan apa? Ada apa tuh?
Biasa itu manajer saya mau nongol. Oh. Bosan ngapain? Iya. Selama karantina ini ya, aku sih kalau lagi bosan, musik itu akan selalu jadi penyelamat ya. Musik itu selalu bisa bikin mood tuh jadi enak gitu ya. Terus selain itu ya aku juga nikmatin banget gitu, mencoba menikmati banget masa-masa di rumah ini, di rumah aja ini untuk melakukan hal-hal yang tadinya tuh aku nggak punya waktu atau aku nggak sempet. Salah satu yang paling signifikan ya kalau buat aku pribadi itu adalah pertama ngabisin waktu lebih banyak sama anak-anak gitu karena selama ini kan Benar. aku masih kerja keluar kota gitu paling nggak seminggu sekali itu ada keluar kota dan apa sekarang bener-bener kayak bisa 7 hari itu di rumah gitu nggak kemana-mana terus bener-bener ngabisin waktu untuk ngobrol sama anak-anak gitu heart to heart ngobrol sama mereka dan bener-bener sekarang kan mau nggak mau orang tua tuh jadi ikutan jadi guru ya karena anak-anak online class kan gitu jadi Bener banget, bener banget. mau nggak mau kita belajar lagi dari awal kan maksudnya kita kayak yang oh my god gitu selama ini kayak udah banyak banget yang lupa tapi mau nggak mau harus gitu ya aku ternyata tapi cukup menikmati gitu ya walaupun dengan stres dengan apa tapi ternyata ngawasin anak-anak belajar dan apa tuh ternyata cukup menyenangkan gitu terus juga olahraga kecil-kecilan gitu ya di rumah jadi salah satu pelepas stres yang kalau menurut aku tuh sangat sangat membantu ternyata gitu kita selama ini karena saking sibuknya gitu kadang juga melakukan olahraga tuh hanya menjadi bagian dari rutinitas tapi ternyata setelah di rumah aja ini ya olahraga tuh jadi sesuatu yang sangat bisa apa ya contemplating gitu loh kayak beda gitu kita Kontemplasi. gitu kita melakukan olahraganya tuh untuk sesuatu yang kayaknya lebih dalam gitu kalau buat aku sih gitu Olahraganya apa, Mbak? aku sih paling yang simpel-simpel aja ya floor floor exercise gitu sih lebih kayak misal Hmm. yoga gitu terus aku juga sering ini sih apa ya istilahnya itu tuh kalau aku bilangnya awareness sebetulnya tuh lebih kayak pelatihan pernafasan gitu dan Oh, iya, iya, iya. ternyata sangat mempengaruhi apa yang ada di dalam kepala kita ini gitu dan aku percaya banget bahwa ya semua sakit fisik itu kan pasti awal mulanya tuh pasti Dari pikiran. dari pikiran gitu ya jadi begitu pikiran kita sehat sih insya Allah badannya ikutan sehat jemuran juga kan dulu mana mana dulu mana ya kalau sempat aja nama gitu kan kalau nggak sempet ya udah gitu tapi sekarang bener-bener karena tiap pagi bangun ya udah punya kegiatan yang cuman bisa di rumah aja itu ya akhirnya jadi rutin jemur kena matahari gitu dan itu ternyata efeknya juga dahsyat ya gitu di luar urusan menyehatkan atau apa tapi buat aku ternyata tersentuh matahari itu bikin perasaan enak gitu ya nggak sih kayak Bener banget, Mbak. ya kan Bener jadi banget. Kebetulan aku juga melakukan apa yang Mbak lakukan gitu. Jadi kita memperhatikan nafas, kita benar-benar latih mindfulness kita tentang nafas kita gitu. Dan itu enak banget rasanya. Jadi ya memang sih sebagai pekerja yang terdampak dari pandemi ini, kadang-kadang kan kita stres gitu kan. Kita harus stress relief gitu. Nah, betul salah satunya dengan olahraga itu tadi atau meditasi kecil itu tadi. Itu bener banget sih, itu bener banget sih. Nah, aku kan sempat lihat-lihat Instagramnya Mbak Kikan nih. Terus Mbak Kikan sempat beberapa kali posting ngejam sama teman-teman dan sama Shira juga. iya sama anaknya Nah, gitu Shira kalau Kai gimana? Ngejam juga nggak dia? K yang cowok ya Iya, iya. yang Kai. uh, dia tuh sebetulnya itu dia juga suka banget musik ya walaupun dia lebih ke main drum dan main bass gitu main gitar Oh. dikit-dikit cuman memang jenis anaknya bukan yang apa ya lebih malu gitu lebih pemalu gitu jadi udah berapa kali aku ajakin dek ayo dek kita bikin video dek gitu enggak gitu nggak pernah mau jadi memang nggak seperti kakak walaupun ya sebetulnya sama Shira pun itu udah kayak ngebutnya tuh juga setengah mati dan jujur aja yang video aku di Instagram sama Shira tuh itu sesuatu yang sangat impromptu itu bener-bener nggak direncanain nggak apa emang ada suatu sore Spontan. spontan banget dan aku inget banget itu sebelum Ramadan ya sebelum masuk Ramadan tapi kita udah masuk di masa PSBB ini gitu kita nongkrong di halaman belakang awalnya karena aku mau motretin dia karena dia minta dipotret pakai kain batik gitu kan terus foto kebetulan dia bawa ukulele gitu terus dia mulai main-main genjangnya terus aku iseng ngambil handphone terus kak rekam satu lagu aku juga nggak bilang bahwa itu akan dipost dan memang nggak ada rencana mau ngepost tadinya gitu akhirnya Iya. dia juga karena mikir ya mungkin dibuat iseng-iseng aja akhirnya dia mau gitu direkam gitu. Tapi emang kalau Tapi susah.
Tapi menyenangkan banget ya Mbak ketika kita tadinya itu banyak banget kerjaannya, boro-boro weekend di rumah, bisa jadi weekend di kota lain gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini kita bisa di rumah, bahkan kita bisa ngejam sama anak sendiri, itu rasanya luar Benar, biasa pasti Mbak ya. benar. Kalau bisa dikatakan kalau nggak ada pandemi ini dan kita nggak harus mengisolasi diri di rumah gitu ya, mungkin kesempatan itu nggak pernah ada atau nggak pernah datang gitu. Kalaupun ada, pasti itu jadi sesuatu yang sudah di setup gitu, ngerti nggak sih? Yang kayak yang memang untuk purpose yang komersial lah, atau sesuatu yang kayaknya nggak natural gitu. Jadi aku seneng banget kemarin bisa jamming sama Shira kayak gitu. Itu langka banget, itu rare banget itu temen-temen bisa kayak video Shira mau nyanyi bareng sama aku kayak gitu. Nah, di era PSBB ini, di era Corona ini ada istilah new normal. Nah, New normal, apa huh? apa new normal buat Mbak Kikan di rumah? Di rumah ya. New normal buat saya itu yang paling signifikan nih adalah aku menjadi seorang chef. Dulu, Wih, sama kayak istri saya dong. dulu boro-boro nih, maksudnya masak tuh ya paling apalah gitu yang gampang-gampang aja, bikin dadar telur atau apa gitu ya. Sekarang Ya. bener-bener mau nggak mau apa ya, dituntut gitu, dituntut untuk bisa masak gitu, untuk bener-bener masak yang proper ya, maksudnya masak yang bener-bener bisa dimakan gitu. Yang ada bumbunya yang di Iya ulek-ulek dulu. bener-bener. Jadi buat aku new normalnya itu sesuatu yang gila, itu nggak pernah terlintas di kepala aku sebelumnya, bahwa aku tuh satu hari akan membuka cookpad dan Yeah. mempelajari resep-resep dari situ, dan termasuk pergi atau pesan online gitu ya, sayur-sayuran dan apa gitu untuk kita makan. Dan akhirnya justru itu, jadi gini ya, kalau menurut aku satu poin yang penting juga soal PSBB, kita karantina dan apa segala ini, memang pada akhirnya kita harus men-challenge diri kita sendiri, dan ternyata banyak hal-hal baru yang ternyata gue bisa loh gitu, ternyata Dan menyenangkan juga. dan ternyata menyenangkan, dan tanpa aku prediksi sebelumnya, ternyata masak itu juga sangat bisa menjadi stress releaser ya. Itu benar-benar sambil masak tuh kita kayak juga sambil mengevaluasi diri gitu. Terus kita juga sambil mencoba menganalisa what's going on gitu dengan dunia yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali dikasih momen-momen untuk itu tadi ya, memikirkan banyak hal lah gitu, termasuk masak itu. Dan bener banget tadi belajar ngulek lagi gitu, hal-hal yang udah lama banget aku nggak pernah kerjain, tapi ternyata menyenangkan. Ya, zaman dulu boro-boro ngulek ya kan, kita harus udah sound check-nya jam berapa, ya kan, kayak gitu-gitu harus dari dipikirin, boro-boro ngulek gitu kan. Nah bener-bener kalau lagi Iya. kita lebih sibuk gimana caranya untuk tetap fit nih, gimana nih kan harus keluar kota, habis itu nyambung lagi ke sini, habis itu nyambung lagi, jadi nggak ada waktu untuk mikirin masak, untuk mikirin apa, tapi sekarang ada semua waktunya. That's my new normal sih. That's your new normal ya. Nah, Mbak Kikan kan kalau aku baca bercita-cita menjadi pianis profesional gitu. Nah, Iya. dengan adanya PSBB ini nih, apakah lagi latihan piano terus? Sebetulnya sih aku tidak menyebut itu apa ya namanya latihan atau bukan ya gitu, tapi memang sekarang punya jauh lebih banyak waktu gitu, karena aku jadi lebih sering bermain instrumen juga, lebih sering nyanyi. Malah aneh loh ya, aku sejak karantina ini dibanding waktu kemarin-kemarin masih aktif kerja gitu, automatically aku tuh sebelum masa apa adanya COVID ini gitu, ya latihan itu ya cuman kalau misalnya mau manggung atau misalnya pas sound check gitu ya, itu latihannya di situ. Tapi sekarang tuh hampir tiap hari aku pasti ada di belakang keyboard dengan mic, dan aku lagu apa aja yang aku mau mainin, dan begitu dapat kayak kayaknya lagu ini enak direkam, terus bikin video gitu, itu kan nggak pernah aku kerjain gitu. Dan sekarang punya stok video banyak Tinggal kapan dirilis-rilisnya gitu ya. banyak banget di laptop, cuman tinggal nunggu momennya aja, yang ini kapan, yang ini kapan, yang ini kapan. Dan buat aku ini juga apa ya, sebetulnya balik lagi kalau kita pikir-pikir tuh, ini kayaknya memang lagi dikasih waktu gitu sama Tuhan untuk meningkatkan kemampuan kita gitu, dan sejauh mana kita bisa mempergunakan waktu yang banyak ini untuk ya itu tadi mengasah lagi gitu, mengasah diri kita dengan kemampuan yang kita punya, atau mungkin hal-hal baru yang kita belum pernah coba sebelumnya gitu.
Bener banget sih Mbak, setuju banget sih. Memang di pandemi ini kayak membuat kita tuh lebih melihat ke dalam gitu kan. Kita tuh sudah berbuat apa sih gitu selama ini, terus apa sih yang perlu kita tingkatkan lagi, kayak gitu-gitu Ya, loh Mbak. Itu bener benar. banget sih, bener banget sih. Nah, kita tadi sudah ngomongin musik, sekarang kita ngomongin soal single di rumah aja. Nah, Yes. single ini kan berangkat dari keresahan Sandy Canester terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan rekomendasi dari pemerintah untuk stay di rumah gitu kan. Nah, gimana sih Mbak prosesnya sampai Mbak bisa ngisi di salah satu vokal di lagu di rumah aja? Oke. Jadi itu tuh sebetulnya cukup unik ya ceritanya karena saya dan Sandi itu tergabung di satu grup WhatsApp. Udah lupa nama grup WhatsApp apa karena ganti mulu nama grupnya. Tapi pokoknya tergabung di satu grup WhatsApp. Tapi memang sebenarnya aku kenal Sandi udah cukup lama gitu, berteman baik sama Sandi udah cukup lama. Nah, waktu di awal-awal masa karantina ini, tiba-tiba suatu hari Sandi tuh nge-share lagu itu. Guys, ini aku bikin lagu, minta komennya ya, gitu kan. Terus di-share lah di grup itu. Itu waktu itu lagunya masih Sandi sendiri yang nyanyi. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Yang videonya lewat pakai handphone itu kan? Iya, dan kebetulan waktu itu pas di-share di grup tuh kita semua dengerin dan ini Catchy ya? lagunya asik banget gitu. Apa ya, maksudnya nggak intimidatif gitu, lagunya tuh nyantai, tapi pesannya nyantai kalau menurut kita. Pesannya juga kuat sebenarnya. Betul, betul. Nah, terus akhirnya dari situ kita semua pada yang, San, kenapa kita nggak coba nyanyiin lagu ini aja rame-rame gitu? Wah, boleh sih kalau teman-teman mau sih, gue dengan senang hati, kata Sandi gitu. Udah akhirnya dari situ tuh bener-bener itu cepet banget loh prosesnya. Artinya memang kita semua tergerak untuk apa ya, mungkin ini kita sebagai musisi ya, ini kontribusi kita yang paling sederhana gitu, yang paling simpel yang bisa kita lakukan gitu untuk mensupport himbauan pemerintah juga gitu. Akhirnya udah beberapa itu kalau lihat di video klipnya kan ada yang memang videonya juga cuma direkam pakai handphone gitu, kayak punya aku tuh yang bagian aku tuh pakai handphone, terus take audionya gitu ya, take suaranya. Ada yang memang teman-teman yang kalau mungkin punya studio di rumah, mereka bener-bener take vokal secara proper gitu. Tapi kalau kayak aku juga cuma pakai recorder di handphone gitu, cuma Ya? tapi memang karena Sandi cukup canggih ya gitu untuk ngedit apa Mixingnya ya. Mixingnya gitu, akhirnya bisa kita nikmati sama seperti yang hari ini bisa teman-teman lihat itu video audio dan visualnya kayak gitu. Itu cepat banget tuh prosesnya, bener-bener semua langsung ngirim video, semua langsung ngirim suara, terus langsung dikerjain sama Sandi. Keren banget, Sandi tuh cepat banget ngerjainnya, luar biasa. Keren sama ya? Mas Iman juga, ada Mas Iman juga yang ikut ngerjain. A1 Flow ya kalau nggak salah ya. Bukan, Mas Iman Broadcast Iman. Oh, nah kan ada dua versi nih di lagu di rumah aja ini. Itu apakah vokalis-vokalis yang masuk belakangan itu ikut ngeransemen, karena aransemennya lumayan beda ya, biarpun sama-sama agak reggae gitu. Kalau setahu aku sih itu aransemen semua Sandi yang ngerjain ya. Tapi aku nggak tahu deh kalau misalnya memang apakah ada deal lagi atau gimana gitu di belakang-belakangan itu aku kurang tahu. Tapi setahu aku sih semuanya itu Sandi yang ngerjain. Tahu aku. Jadi ngontaknya susah nggak sih tuh Mbak? Mbak tahu nggak kontak si vokalisnya kan banyak tuh yang nyanyi tuh. Itu gimana tuh cara ininya? Apa justru gampang ya karena di rumah semua ya? Kalau kayaknya sih begitu ya, kayaknya lebih gampang karena di rumah semua gitu, dan juga kan kita semua musisi itu sebetulnya kan juga terlink lah gitu ya satu sama lain. Kalau nggak bareng di grup WhatsApp yang ini, pasti bareng di grup WhatsApp itu. Jadi pasti semua dan apalagi juga mungkin kalau kita lihat gitu sekarang ada banyak banget musisi yang bikin lagu dengan tema seperti ini karena memang kita semua pengen menyumbangkan sesuatu lah gitu ya. Jadi untuk ngajakin teman-teman ikutan tuh juga sama sekali nggak susah gitu, gampang banget gitu. Nggak ada effort sebenarnya. Malah banyak teman-teman yang, ya kok gue nggak diajak sih pas lagunya udah jadi gitu. Video klip udah jadi, kok gue nggak diajak gitu. Padahal itu nggak udah dikit-dikit banget saking banyaknya penyanyinya yang ikut gitu. Buat kita sih ini sesuatu yang menyenangkan, ya, sesuatu yang positif ya. Artinya sisi juga, walaupun kami ini juga sebetulnya cukup terdampak ya sama situasi kurang menyenangkan saat ini, cuman ya memang musik itu akan selalu jadi penyembuh ya, musik itu akan selalu jadi jalan atau cara kita lah untuk berbagi gitu sama orang lain, mudah-mudahan. Ya, tapi memang pesan di lagu ini juga cukup kuat ya di tengah kondisi yang seperti ini gitu kan. Tapi sebenarnya
yang mau diceritakan sama lagu ini tuh selain berada di rumah, itu sebenarnya apa sih gitu? Dia mengajak kita Ya, untuk apa sebenarnya? sebetulnya salah satu pesan positif yang cukup penting itu adalah bahwa kita sebagai satu bangsa ini tuh saatnya kita untuk saling menguatkan gitu ya. Inilah saat Hmm. benar-benar meyakini bahwa ini pun akan lewat gitu, bahwa ini pun akan berlalu gitu. Dan ini bukan waktunya lagi untuk kita saling nyerang atau kita saling menjatuhkan, Hmm. menggunakan situasi ini Menyalahkan. untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau menyalahkan Hmm. gitu. Dan Hmm. sebenarnya paling penting di sini itu adalah gimana caranya kita bangkit sama-sama setelah ini gitu. Karena ini pasti akan lewat. Ayo kita bangkit lagi sama-sama gitu. Dan juga mungkin ini ya apa mengundang kepedulian bahwa di sekitar kita gitu, kita nggak usah jauh-jauh, mungkin benar-benar di sekitar kita aja tuh banyak. Kok video aku berhenti? Mungkin di sekitar. Halo. Lagi hujan juga nih Mbak di sana, ya? Halo. Halo, halo. Halo. Suaranya kayaknya hilang ya? Halo, halo. Hello. Suaranya hilang ya? Ini suaranya hilang ya kayaknya ya? Halo, halo. Suara saya ada nggak? Suara saya ada nggak? Coba yang nggak ada suaranya siapa? Biar harus di re-invite. Oke. Berarti suara saya ada ya? Co- Coba ya. Oke, oke. Oke, kita cari lagi. Oke, sep. Waiting, waiting. Dari aku coba Ya, selamat datang kembali. tinggal. Aku belum masuk. Halo, 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 Mohon maaf, mungkin kuota saya halo. sudah cukup. Ya, halo, halo, Ini ini udah ada ini udah kedengaran belum? masih nggak? Halo. Ini kenapa? Coba suara aku kedengeran nggak? Oke. Kedengeran sih, cuma tadi agak berebet-berebet gitu. Nah, tadi Mbak lagi menjelaskan sebenarnya pesan penting, salah satu pesan penting yang ada di lagu ini adalah kita sebagai bangsa itu harus bersatu bersama melawan kondisi seperti ini. Tidak ada waktu lagi untuk menyalahkan satu sama lain, apalagi untuk apa namanya mementingkan golongan tertentu gitu kan. Itu bagus banget Betul. sih. Itu bagus banget. Insya Allah mudah-mudahan bisa Nah, mengubah kalau kesan. di lirik di rumah aja itu ada apa namanya penggalan lirik itu saatnya untuk mencoba hal yang baru, ya kan? Nah, sebagai salah satu penyanyi yang ada di lagu itu, hal baru apa yang Mbak coba selain masak loh? Hal baru apa yang aku coba ya? Hmm. Ada beberapa benda sih sebenarnya, kayak misalnya salah satunya aku ini dari segi apa ya, spiritual tadi, urusan mindfulness dan kayak Ya. gitu-gitu, aku nyobain beberapa metode baru yang aku belum pernah cobain sebelumnya, walaupun sebetulnya mirip-mirip, jadi sebetulnya itu nggak bisa dikategorikan hal baru ya. Mungkin kalau yang bener-bener baru banget gitu ya, termasuk sesuatu yang nggak pernah aku coba kerjain sebelumnya tuh apa ya, mungkin belajar alat musik sih, belajar alat musik kayak drum gitu ya. Aku nggak bisa main drum. Bener-bener buta main drum, tapi karena sejak masa karantina ini kemudian akhirnya kita tuh di rumah punya drum elektrik yang dari dulu nggak pernah dirakit gitu, nggak pernah dibikin, cuma sekarang karena itu akhirnya dibuat gitu. Jadi sekarang di rumah ada drum elektrik kecil gitu. Nah di situ aku mulai nyobain, tapi aku agak udah mau menyerah sih karena ternyata main drum itu susah banget. Tapi menarik ya Mbak, ketika kalau misalnya banyak listeners di sini juga sudah merasa jengah gitu di rumah aja. Nggak hanya di rumah aja, karena
kerjaannya juga terganggu, mungkin ada yang gajinya dipotong, ada yang tidak dapat THR dan sebagainya gitu kan. Nah, ada nggak sih pesan dari Mbak gitu untuk e-listeners ya, untuk kita tuh lebih kuat gitu menghadapi situasi yang seperti ini gitu? Kalau buat aku ya, sesuatu yang akan selalu membuat kita lebih kuat itu adalah saat kita ingat untuk menghitung anugerah atau blessing yang kita dapat gitu. Bersyukur Bersyukur. kita tuh masih bersyukur kita tuh masih bisa makan, bersyukur kita masih bisa buka puasa misalnya kayak gitu, dan kita harus selalu ingat bahwa ada orang-orang yang lebih tidak seberuntung kita gitu. Dan itu kalau aku pribadi sih, aku selalu ngerasanya itu akan selalu menguatkan kita gitu ya, walaupun di satu sisi yang lain juga pasti banyak juga listeners di sini yang juga kategorinya tuh jadi korban juga ya, korban dari situasi ini. Tapi tadi tiap kita mengingat bahwa ada orang-orang yang lebih susah dari kita gitu ya, itu pasti akan menguatkan kita. Dan juga satu lagi yang penting itu adalah bahkan di situasi kayak gini di mana kita semua susah gitu, saat kita bisa ingat untuk seberapa pun yang kita punya tuh kita masih bisa selalu sumbangin buat orang, itu buat aku ya, kebahagiaannya tuh bener-bener apa ya, bahagia melihat orang lain bahagia tuh itu besar sekali gitu kalau buat aku gitu. Jadi mungkin ada juga banyak teman-teman yang benar-benar nggak ada lagi, nggak punya apa-apa untuk bisa bantuin orang lain, doain aja, bahkan dengan udah saling menguatkan satu sama lain. Kalau buat aku itu yang selalu jadi reminder gitu kalau buat aku di kepala. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa selalu saling mengingatkan juga ya, kita saling mengingatkan satu sama lain gitu. Bener banget, setuju banget. Bersyukur dari hal yang kecil, bahkan kita bersyukur karena masih bisa bernafas gitu kira-kira ya. Itu basic. Nah, itu kan untuk daily worker dan karyawan di kantor gitu. Nah, kalau misalnya kita beralih ke pekerja seni gitu, Mbak, di mana pekerjaannya itu bergantung sama event-event, acara-acara yang membutuhkan kerumunan banyak gitu. Itu kan luar biasa terdampak kan. Dan tidak hanya musisinya aja, kalau kita bilang musisi, tidak ada musisinya aja, tapi kru panggungnya, terus vendor soundnya, vendor tendanya, pas segala macam gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang kata-kata yang bisa menguatkan Mbak untuk sesama fellow musisi ini agar kita bisa kuat, kita akan survive dari posisi ini gitu? Aku sih yang paling penting untuk selalu kita ingat itu adalah nih, sebagai manusia beriman gitu ya, terus percaya bahwa segala sesuatu ini kan terjadi atas yang di atas gitu ya. Jadi Izinnya. kalau kita mau menyalahkan ya, masa kita mau menyalahkan yang di atas. Jadi kita harus selalu percaya, kita harus selalu yakin dalam tekanan seperti apapun, dalam keputusasaan yang seperti apapun, kita harus selalu ingat bahwa kita nggak sendirian. Nomor satu, nggak sendirian. Ada banyak sekali orang yang terdampak gitu, yang ikut merasakan kesusahan setelah situasi ini gitu ya. Di dalam situasi ini, pertama harus ingat itu bahwa kamu nggak sendirian gitu, kamu nggak sendirian. Kita semua akan sama-sama gimana caranya melewati ini semua sama-sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kuatkan diri kamu untuk bisa menguatkan orang lain juga gitu, karena banyak di antara teman-teman kan pasti yang kepala keluarga gitu ya, mungkin setiap hari stres mikirin anak istri mau gimana nih makannya gitu, cicilan, belum bayar cicilan, belum bayar apa kartu kredit atau bayar apa ini itu segala macam ya. Tapi buat aku mungkin itu tadi, mengingat bahwa kamu nggak sendirian. Kedua, bahwa kita akan melewati ini sama-sama gitu. Dan ya ini memang sebuah siklus yang mungkin memang harus kita lalui. Dan ingat aja bahwa Tuhan itu nggak akan ngasih cobaan di luar kemampuan kita gitu. Jadi aku rasa dengan mengingat hal-hal itu sih, kita harusnya bisa jadi kuat ya gitu. Memang sulit, aku tahu, sulit sekali. Dan beberapa teman pun udah mulai artinya mencoba mencari jalan lain untuk survive gitu. Ada yang jualan masker, ada yang jualan makanan, ada yang jualan jus, dan bahkan alat-alatnya juga dijual gitu. Bahkan sampai alat-alat kita lakukan untuk bisa melewati masa sulit ini gitu. Ya kenapa enggak gitu? Insya Allah nanti
sama Allah pasti akan diganti gitu. Ada aja gantinya gitu nanti. Amin, mudah-mudahan. Amin, amin ya robbal alamin, amin. Nah, nanti malam Mbak akan ada acara live stream juga kan? Itu acara apa sih? Betul. Itu namanya acaranya Tadarus Ramadan, Tadarus Seni Ramadan. Itu satu acara yang digagas oleh Makara Art Center UI, kemudian ada Aku Indonesia juga, dan juga pastinya Komuji. Nah, sebagai Ketua Komuji Chapter Jakarta, nah pastinya nanti akan ikutan live juga gitu. Jadi itu Tadarus Seni Ramadan ini sebetulnya adalah sebuah acara yang memadukan segala macam bentuk kesenian gitu ya. Jadi ada musik, kemudian ada pembacaan puisi, ada musikalisasi puisi, dan juga tausiah singkatnya gitu. Jadi ini sih memang jadi kita pengennya jadi satu acara yang compact gitu ya, jadi satu acara yang padat gitu. Acaranya akan berlangsung dari jam 8:30 sampai jam 10 dengan cukup banyak pengisi acara. Jadi untuk listeners yang ikutan join sama kita di sini, mudah-mudahan nanti bisa nonton. Ada link YouTube-nya itu ada di Instagram aku juga ada gitu. Kalau mau lihat, silakan @kikan ya. Nah, sekarang ya kan kita tadi ngobrolin tentang kondisi, kita ngomongin tentang kebiasaan di rumah, dan kita juga ngomongin soal single dari Sandika Nestor yaitu Di Rumah Aja. Nggak afdol kalau misalnya Mbak Kikan tidak menyanyi. Dan saya tahu nih Mbak Kikan di depannya ada keyboard kan? Kok tahu sih? Iya tahu dong. Nah, sekarang ayo dong kita. Apa? Kenapa? Sorry, nggak kedengaran. Nyanyinya nyanyi lagu Di Rumah Aja atau mau nyanyi lagu lain atau lagu apa? Terserah Mbak Kikan. Kalau misalnya kalau misalnya mau nyanyiin lagunya Di Rumah Aja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ada upcoming single yang akan keluar juga boleh. Kalau upcoming single kayaknya belum bisa aku share ya. Iya. Atau mungkin untuk mengobati kekangenan listeners juga sama Mbak Kikan kan, boleh tuh lagu-lagu lama dimainin juga boleh Mbak, silahkan. Oke, baik, aku akan nyanyiin secara singkat aja ya. Ini besar harapannya mudah-mudahan dengan aku nyanyiin lagu ini kita bisa sama-sama saling menguatkan sekali lagi, dan teman-teman ikutan nyanyi ya. Walaupun aku nggak bisa dengar kalian ikutan nyanyi, tapi silakan dinikmati ya. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsaku, pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawanku. Merah putih telah kau berkibar, ujung tertinggi Indonesiaku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjaga. Teman-teman, kita berdoa sama-sama kita segera pulih, kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Satu lagi dong Mbak, Di Rumah Aja dong. Tadi ada yang bilang tuh, aku mau dengar Di Rumah Aja dong gitu. Belajarnya di rumah aja, bekerjanya di rumah saja, ibadahnya di rumah saja, bekerjanya di rumah saja. Tepuk tangan listeners di rumah untuk Mbak Kikan ya, yang mencoba untuk berkontribusi untuk kekuatan kita bersama demi melawan kondisi yang tidak enak ini listeners ya. Dan sama-sama kita berdoa semoga kita cepat keluar dari
ya situasi ini dan bisa apa namanya kembali beraktivitas, kita tidak takut lagi akan rumah kita gimana, cicilan kita gimana, anak istri kita gimana. Udah deh kita kembali seperti semula aja ya. Terima kasih banyak Mbak Kikan Amin. untuk waktunya. Terima kasih banyak listener semua yang sudah gabung di sini. I'll see you guys soon. Pokoknya terima kasih semuanya dimanapun kalian berada. Amin. Sehat-sehat juga untuk Mbak Kikan ya. Tapi sebelum kita udahan, kita screenshot dulu ya. Oke, siap. Oke, 1, 2. Oke. Terima kasih banyak Mbak Kikan. Salam untuk keluarga di rumah. Sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa cepat beraktivitas kembali. Good luck untuk acara nanti malam ya. Makasih, amin. Thank you. Bye-bye.